Pemirsa, pada hari kelima arus balik Lebaran, rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow masih diberlakukan di gerbang tol Cikatama. Selain itu, jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang kembali ke ibu kota meningkat 2 kali lipat dibanding masa normal. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Nurul Zenita dari gerbang tol Cikatama dan ada Dominic Hilvi dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana kondisi arus lalu lintas kendaraan sore hari ini di sana? Naila dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini terbilang ramai lancar. Jika kita lihat dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang sudah ada sekitar 23.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan angka ini memang lebih sedikit dari kemarin, dan jika kita perhatikan dari pantauan kami beberapa hari terakhir, memang waktu yang paling tepat untuk para pemudik kembali ke ibu kota adalah pagi hari, karena pagi hari merupakan hari yang angka kendaraannya paling sedikit dibandingkan malam hari untuk kembali ke Jakarta. Dan selain itu, untuk rekayasa arus lalu lintas one way dan kontraflow sampai saat ini masih berlaku sejak diberlakukan sejak hari Senin 24 April kemarin. Dan untuk one way sendiri dimulai dari kilometer 414 sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Dan selain itu ada kontraflow yang dimulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Dan selain itu memang adanya rekayasa lalu lintas ini masih diberlakukan atas pertimbangan dari pantauan CCTV serta laporan dari petugas kepolisian di lapangan. Dan selain itu memang volume kendaraan yang melalui beberapa ruas tol, salah satunya di tol Jakarta Cikampek ini masih terbilang tinggi. Dan selain itu mulai hari ini sejak tadi pukul 6 pagi Jasa Marga juga sudah memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% untuk tarif terjauh di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan memang pemberlakuannya ini dimulai tadi pagi sejak pukul 6 pagi sampai dengan hari Sabtu 29 April pukul 6 pagi. Dan maka para pengendara dari arah Semarang menuju ke Jakarta untuk golongan 1 akan terkena tarif sebesar Rp297.600 yang semulanya bertarif Rp372.000. Dan selain di gerbang tol Cikampek Utama, pemberlakuan tarif diskon tarif tol ini sebesar 20% juga berlaku di gerbang tol Kalihurip Utama. Dan selain itu sampai saat ini memang ganjil genap belum diterapkan karena sejauh ini juga rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow masih bisa mengatasi tingginya volume kendaraan terutama di jalan tol Jakarta Cikampek. Saya kembalikan ke Naila, semangat silaturahmi. Ya, dari gerbang tol Cikatama kita menuju stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada Dominic Hilvi di sana. Bagaimana pantauan arus balik Lebaran hari ini? Apakah masih didominasi ketibaan penumpang di stasiun kereta Pasar Senen? Dominic? Baik, selamat sore Naila. Berbicara mengenai arus balik, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Korinisa mengatakan bahwa sejak 24 April 2023, angka penumpang yang tiba di area Daob 1 Jakarta mulai mengalami peningkatan. Secara total pada hari ini, Kamis 27 April 2023, terdapat sekitar 43.500 penumpang yang tiba di area Daob 1 Jakarta. Dari jumlah itu, 16.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara itu, untuk penumpang yang tiba di stasiun Gambir, terdapat 15.900 penumpang. Adapun 4.500 penumpang tiba di stasiun Bekasi dan juga 4.600 penumpang lainnya tiba di stasiun Jatinegara, dan sisanya penumpang turun di stasiun Jakarta Kota, Cikarang, Karawang, dan juga Cikampek. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari masa normal. Mayoritas pengguna jasa yang tiba di area Daob 1 Jakarta berasal dari Yogyakarta, Malang, Purwokerto, Semarang, Surabaya, dan juga Solo. Selain itu, Eva juga mengatakan bahwa periode arus balik ini akan terjadi hingga 1 Mei 2023. Selain itu,
volume penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen masih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pada hari kerja masa normal. Hari ini sekitar 23.500 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Hari ini terdapat sekitar 16.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan operasional 32 kereta api. Sementara untuk stasiun Gambir, volume penumpang yang berangkat hari ini mencapai sekitar 7.500 penumpang dengan layanan operasional 38 kereta api. Okupansi penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir ini hari ini mencapai 60% dari total ketersediaan tempat duduk. Secara total untuk jadwal keberangkatan 12 hingga 27 April tercatat sekitar 580.000 pengguna jasa berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Diketahui puncak arus mudik dan juga ketersediaan tempat duduk mencapai 100% terjadi pada tanggal 18 hingga 22 April 2023. Naila. Dominik, apa langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat menampung banyaknya penumpang selama periode arus balik? PT KAI Daup 1 Jakarta menyatakan bahwa periode arus balik akan terjadi hingga 1 Mei 2023. Sejumlah persiapan dilakukan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta pada arus balik, diantaranya adalah menambah ketersediaan kursi pada area tunggu penumpang, sehingga diharapkan bagi para penumpang yang baru tiba dan juga menunggu jemputan tidak berdiri. PT KAI juga menyiapkan sejumlah petugas customer service mobile untuk memberikan informasi dan juga mengatur alur calon penumpang yang baru tiba, serta petugas tambahan yang berfungsi untuk mengatur kendaraan yang disiapkan di sejumlah titik di area parkir stasiun. Selain itu ada juga petugas TNI Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan seluruh objek vital yang berada di lokasi. Selain itu juga bekerjasama dengan Basarnas dan juga 45 provider rumah sakit untuk memberikan langkah penanganan kondisi darurat. Kembali ke studio. Baik, rekan Dominik Hilvi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sebelumnya ada Nurul Zenita yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengatur kapan waktu mudik terbaik agar Anda bisa mengantisipasi kondisi saat perjalanan mudik. Salah satunya dengan memantau informasi lewat Metro TV dalam Monitor Mudik Semangat Silaturahmi. Saya Naila Husna, tetaplah bersama kami di Metro TV.